Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, izin saya memaparkan terkait tugas akhir semester dari mata kuliah Kepemimpinan Etika dan Bisnis dengan judul yang saya ambil pada materi hari ini terkait dengan kepemimpinan etis dalam menciptakan healthy organization culture dengan dosen pengampu Ibu Nur Hayati Siregar. Dan izinkan saya Koko Widatama Putra, nomor induk mahasiswa 24 03 01 02 0766. Baik, langsung saja untuk yang pertama terkait dengan latar belakang. Jadi, seperti yang kita ketahui itu banyak organisasi yang sekarang tuh gagal tuh bukan karena strategi dari kepemimpinan tersebut, tetapi adanya budaya yang tidak sehat. Dari budaya yang tidak sehat itu tercipta dari mana? Tercipta dari adanya krisis etika yang berakar pada kepemimpinan. Seperti yang tertera pada gambar di samping sini, bahwa eh, sebagaikan sebuah pohon, sebuah organisasi itu sebuah pohon, di mana akar-akarnya itu merupakan kepemimpinan. Jadi apabila kepemimpinan ini tidak kuat, maka pohon itu akan rubuh. Jadi bagian-bagian dari organisasi yang telah ada itu bisa runtuh karena akarnya tidak kuat. Oleh karena itu perlu adanya apa? Perlu adanya pupuk atau hal-hal lain yang membuat pohon itu tumbuh dan berkembang dengan akar yang kuat. Dengan apa? Dengan contohnya itu terkait dengan pondasi kepemimpinan etis, yaitu seperti kepemimpinan yang baik, cakap, dan pastinya mengayomi seluruh bagian dari organisasi ini. Nah, kepemimpinan etis ini menjadi fondasi terciptanya budaya organisasi yang sehat. Karena budaya organisasi yang sehat ini tuh dapat meningkatkan kinerja, meningkatkan loyalitas, reputasi perusahaan. Ibaratnya kayak pohon itu bisa berkembang menjadi lebih tinggi, bisa berbuah, memiliki daun yang lebat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sepertinya kepemimpinan etis di sini tuh menjadi kunci penting dalam budaya organisasi kehidupan yang sehat. Nah, gimana sih karakter kepemimpinan yang etis? Dari beberapa hal yang kita ketahui, karakter kepemimpinan yang etis itu bisa kita kategorikan ke dalam tiga, yaitu terkait integritas, adil, dan transparan. Jadi sikap integritas ini tuh em, membuat pemimpin itu merasa lebih jujur dan terbuka kepada karyawan-karyawannya, sehingga akan timbul kepercayaan dan juga rasa seperti dihargai gitu dari karyawan dan serta organisasi-organisasi yang ada di bawahnya. Kemudian ada sikap adil di mana para pemimpin itu pasti akan memberikan reward sesuai dengan kinerja mereka, ataupun memberikan sedikit pukulan ataupun motivasi serta saran kepada pegawai atau bagian organisasi yang memang dirasa kurang. Kemudian terkait dengan transparan, yaitu adanya keterbukaan, gimana sih pengelolaan manajemen keuangannya, apakah udah terlaksana dengan baik, itu dipublish kepada masyarakat dan lain sebagainya. Itu sikap transparannya, itu karakter dari kepemimpinan yang etis. Nah, jadi apa sih budaya organisasi yang sehat? Jadi menurut Edgersains, budaya organisasi itu terbentuk dari nilai, asumsi, dan juga perilaku yang diajarkan oleh pemimpin kepada anggota organisasinya. Jadi eh, organisasi yang sehat ini tercipta bukan karena kok semata-mata karena dari kebiasaan dari anggotanya, tapi bisa juga tercipta dari ajaran pemimpin yang ada di organisasi yang tersebut. Nah, gimana sih karakter-karakter organisasi ataupun budaya organisasi yang sehat ini? Yang pertama itu terkait dengan kolaborasi dan kepercayaan. Jadi pada prinsipnya budaya organisasi yang sehat itu praktiknya itu mendorong adanya kolaborasi dan kepercayaan dari bawahan ataupun atasannya. Jadi sinergi sinergi antara kepemimpinannya, sinergi antara bawahannya itu akan tercipta sebuah kinerja yang baik apabila mereka saling berkolaborasi. Mereka adanya cross check and balance,
adanya rasa kepercayaan dari bawahan kepada atasan bahwa apa yang dipimpin, apa yang diamanatkan oleh pemimpin mereka itu akan meningkatkan kinerja dari perusahaan itu mereka harus percaya seperti itu. Nah, kemudian yaitu karakter apa yang berikutnya terkait dengan menjunjung lingkungan dan eh, lingkungan kerja yang positif. Jadi kinerja atau budaya organisasi yang sehat ini tuh lingkungan kerjanya akan menimbulkan lingkungan kerja yang positif, di mana budaya kerja yang sehat ini pasti tidak akan membuat orang lain atau sesama karyawan atau hubungan kerja antara karyawan dan atasan itu tercipta lebih baik. Jadi lingkungan kerja akan positif, tidak ada yang saling senggol-senggolan atau tidak ada yang merasa bahwa oh pemimpinanku ternyata kayak gini loh, eh, nggak sesuai sama keinginanku loh, nggak. Jadi dengan adanya lingkungan kerja yang sehat, lingkungan kerja yang positif, itu membuat karyawan itu merasa aman, tentram, dan pastinya kinerja dari organisasi tersebut bisa berjalan lebih baik. Nah, kemudian organisasi budaya budaya yang sehat ini tuh bisa tercermin dari mana sih? Dari tercermin yang ketiga itu terkait dengan kesejahteraan karyawan. Jadi organisasi yang baik itu akan memberikan reward kepada bagian-bagian dari organisasi tersebut yang telah menjalankan kewajibannya dan mendapatkan eh, kinerja yang baik. Jadi mereka pasti akan mendapatkan reward dari apa yang mereka kerjakan, apa yang bawahan mereka kerjakan. Jadi dengan adanya indikasi kesejahteraan karyawan di sini, maka budaya organisasi yang sehat ini bisa tercermin. Karena apa? Karena dengan adanya kesejahteraan karyawan ini menandakan bahwa organisasi ini bukan organisasi yang nggak menghargai para karyawannya atau bagian-bagian dari organisasi di bawahnya karena mereka mementingkan juga gimana sih kesejahteraan karyawan tersebut gitu. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan etika dan profesionalisme. Jadi di budaya organisasi yang sehat ini pasti menjunjung etika dan profesionalisme. Etika terkait apa? Etika gimana cara penyampaian pendapat, gimana cara berkomunikasi dengan sesama karyawan atau bagian dari organisasi yang lain atau dengan pemimpin, serta profesionalisme dalam bekerja, yaitu terkait dengan disiplin mereka, tanggung jawab mereka dalam bekerja, dan etos mereka dalam bekerja sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya itu terkait dengan bagaimana sih peran pemimpinan etis dalam membentuk budaya sehat ini. Jadi yang pertama itu pemimpin yang etis itu pasti akan menjadi suri tauladan atau menjadi contoh atau role model bagi para bagian organisasi di bawahnya. Apabila mereka memimpin dengan baik, menciptakan lingkungan yang adil dan positif, pasti akan menciptakan budaya kerja yang sehat karena mereka akan mencontoh, oh, gini loh pemimpinanku. Ternyata bapak ini atau ibu ini tuh sangat aware dengan kesejahteraan pegawai, sangat aware dengan peraturan, sangat tegas dengan adanya disiplin. Jadi kalau menurut saya teladan bagi eh, organisasi yang di bawahnya itu atau karyawannya itu menjadi role model lah buat mereka gitu. Kemudian selanjutnya yaitu peran kepemimpinan etis dalam bentuk budaya yang sehat ini menetapkan standar etika yang jelas. Jadi dengan adanya kepemimpinan etis ini, standar etika yang ditetapkan oleh perusahaan utamanya yang disetujui oleh kepemimpinan itu harus jelas. Karena apa? Karena nantinya biar tidak ada eh, ke- bukan kecemburuan sih, tapi lebih ke arah gimana sih eh, etika ini bisa sama antara seluruh pegawai. Jadi baik itu dari karyawannya atau atasannya, sub sub atasannya itu gimana standar etikanya gimana. Kemudian terkait dengan memberikan reward atau punishment yang adil. Jadi seperti yang kita ketahui, organisasi yang baik itu akan memberikan reward atau punishment sesuai dengan kinerja mereka. Jadi untuk bagian organisasi yang telah bekerja sesuai dengan tupoksinya dan melebihi dengan target mereka, mereka akan dikasih reward dan juga punishment. Punishment di sini maksudnya terkait dengan
saran, motivasi, evaluasi terkait dengan kinerja yang dirasa masih kurang. Jadi kepemimpinan etis itu pasti akan memberikan dua hal ini terhadap kinerja yang sudah mereka lakukan, entah itu reward atau punishment. Kemudian yaitu terkait dengan menciptakan sistem pelaporan pelanggaran. Jadi eh, di kepemimpinan etis ini, pemimpin yang etis akan menciptakan sebuah sistem di mana sistem itu pasti akan melindungi karyawan atau bawahannya. Karena pemimpin yang etis itu merasa bahwa bagian-bagian perusahaan atau organisasi terpenting itu termasuk salah satunya sampai dengan titik paling rendah itu di karyawan-karyawan ini. Jadi mereka apabila terjadi sesuatu yang dirasa kurang etis, terus ada yang bisa kekerasan terhadap karyawan lainnya, atau sikap bullying, atau mungkin adanya gratifikasi, itu tuh mereka tuh bisa melapor atas pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan atau dikerjakan oleh orang lain yang mereka lihat, sehingga karyawan atau bagian dari organisasi di bawahnya ini akan merasa aman dan nyaman serta diberikan hak untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan di perusahaan tersebut, entah itu pelanggaran yang mereka lihat atau pelanggaran yang mungkin mereka rasakan seperti mungkin bullying atau misalkan kekerasan terhadap dirinya atau dan lain sebagainya seperti itu. Dan kemudian terakhir, peran kepemimpinan etis dalam membangun budaya sehat ini yaitu membangun kepercayaan organisasi. Jadi membangun kepercayaan organisasi ini sifatnya suatu hal yang wajib karena kepemimpinan etis itu diminta untuk membranding gimana sih organisasi yang mereka pimpin itu menjadi organisasi yang top, organisasi yang terpercaya, memiliki kinerja atau etos kerja yang baik dan pastinya kinerja dari perusahaan tersebut tidak akan mengecewakan bagi masyarakat ataupun atasan di bawahnya lagi. Sehingga membangun kepercayaan organisasi ini perlu dilakukan dengan apa? Dengan kita melakukan branding dari kalangan paling bawah itu dari karyawan, kemudian atasannya karyawan dan para manajemen atau struktural yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian gimana sih hubungan antara kepemimpinan etis dan kinerja dari organisasi? Nah, jadi kepemimpinan etis seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, kepemimpinan etis ini akan menciptakan budaya sehat organisasi. Nah, dari budaya sehat organisasi ini akan tercipta dampak-dampak positif, yaitu seperti apa? Seperti kepuasan kerja meningkat, loyalitas dari karyawan meningkat karena merasa udah ada trust nih sama organisasi kita, jadi kayaknya nggak apa-apa deh gue all out, nggak apa-apa deh gue kerja maksimal, pasti ada reward yang bisa dikasih, pasti ada kinerja pegawai itu diperhatikan seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu reputasi perusahaan positif karena etos kerja dan juga hasil dari organisasi baik. Kemudian ada resiko fraud yang menurun. Resiko-resiko apa sih? Resiko-resiko terkait dengan fraud yang mungkin ada karena mereka dibekali juga oleh adanya eh, standar etika yang jelas serta ada wadah pelaporan terhadap pelanggaran apabila karyawan menemui hal-hal yang dirasa negatif dan bisa membahayakan dari kinerja dari organisasi. Dan selanjutnya terkait dengan kinerja organisasi berkelanjutan atau continuous. Nah, gimana sih contoh penerapan di eh, beberapa perusahaan terkait dengan kepemimpinan etis? Jadi contohnya di Unilever. Jadi di Unilever ini mereka itu menerapkan prinsip sustainability di mana mereka itu terdapat tiga hal yang diutamakan yaitu cost leverage efisiensi, inovasi dan marketing investment serta profitable volume growth. Nah, kemudian adanya transparansi dalam laporan berkelanjutan serta budaya kerja ini berbasis nilai dan tanggung jawab sosial yang dipegang teguh oleh karyawannya seperti itu. Nah, akan tetapi dalam realitanya kepemimpinan yang etis itu memiliki tantangan yang tersendiri, yaitu adanya terkait target atau profit, adanya konflik kepentingan, budaya lama yang sulit diubah, apalagi kalau pemimpin ini itu baru masuk ke organisasi tersebut. Jadi
rasanya agak susah budaya yang lama ini diubah, tetapi pasti bisa karena mungkin budaya kerja yang akan ditanamkan kepada organisasi tersebut bisa tertanam dengan adanya perubahan yang sedikit demi sedikit sifat. Dirubah dari sedikit demi sedikit tanpa harus adanya paksaan dan pastinya bisa dijadikan contoh terlebih dahulu yaitu terkait di kepemimpinannya, yaitu menjadi role model terlebih dahulu buat para karyawan dan bagian organisasi di bawahnya. Kemudian yaitu tantangan berikutnya yaitu kurangnya komitmen pemimpinan serta minimnya sistem dari pengawasan tersebut. Nah, gimana sih kalau kita ngomongin tentang strategi dari perusahaan yang ingin membangun budaya kerja yang sehat, pasti ada strategi-strateginya. Apa yang harus dilakukan di perusahaan tersebut? Yang pertama dan paling pertama dan paling harus sih kalau menurutku, itu terkait menyusun kode etik perusahaan. Jadi, menyusun kode etik perusahaan itu menjadi hal yang paling dasar harus dilakukan oleh eh, pimpinannya. Karena kode etik perusahaan ini bisa terbentuk dan tercipta itu sebagai dasar dari etika-etika perusahaan, etika-etika dari karyawan ataupun bagian-bagian yang lainnya untuk menjadi pedoman. Gimana sih etika menjadi seorang karyawan yang baik dan benar? Gimana sih etika menjadi seorang bagian dari organisasi yang baik dan benar itu gimana? Jadi itu harus disusun terlebih dahulu karena itu merupakan kunci atau pedoman yang harus dimiliki oleh perusahaan agar karyawan itu merasa bahwa kita tuh punya pedoman atau pegangan lah istilahnya seperti itu. Yang kedua itu terkait dengan pelatihan etika dan kepemimpinan. Jadi dari sikap kode etik yang mudah disusun oleh perusahaan, pasti perlu adanya sosialisasi, perlu adanya implementasi, dan eh, perlu adanya penyampaian lah atau distribusi etika ini kepada masyarakat, kepada bagian dari organisasi. Jadi perlu adanya contohnya terkait dengan implementasi. Implementasinya itu bisa kita realisasikan dengan apa? Dengan adanya distribusi terlebih dahulu. Distribusi dari penyusunan apa susunan kode etik yang telah dibuat itu disampaikan kepada para karyawan atau bagian organisasi yang selanjutnya didukung juga dengan adanya pelatihan etika dan kepemimpinan yang utamanya itu tuh harus difokuskan dari manajemen terlebih dahulu. Jadi manajemen terlebih dahulu kita akan adanya pelatihan atau sosialisasi tersebut untuk menyampaikan bahwa oh perusahaan atau organisasi ini punya kode etik loh. Kode etiknya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi para manajemen ini akan paham bahwa kode etik ini harus disampaikan juga kepada bawahannya sehingga mereka juga mengetahui bawahannya mereka itu mengetahui kenapa sih kok organisasi ini perlu adanya kode etik seperti itu. Nah, setelah adanya pelatihan di bagian manajemennya ini mungkin ada pelatihan khusus atau rame-rame buat para karyawan di organisasi tersebut gitu. Kemudian yang ketiga yaitu adanya evaluasi kinerja berbasis nilai. Jadi eh, peningkatan peningkatan implementasi dari kode etik ini tuh bisa dinilai atau perlu adanya penilaian serta evaluasi dari pimpinan dari manajemennya tersebut. Apakah bagian-bagian dari organisasi ini, apakah karyawan-karyawan dari organisasi ini tuh eh, sudah mengimplementasikan dengan baik. Jadi perlu adanya evaluasi. Kalau memang belum, sebagai pimpinan yang etis, mereka harus melakukan pemberian saran atau motivasi atau eh, menanyakan kepada bagian dari organisasi terkait, kenapa kok bagianmu masih belum mengimplementasikan ini? Apa sih kurangnya? Gimana sih
susahnya mengimplementasikan kode etik sini. Oh, di sini, di sini. Jadi sebagai seorang pemimpin mereka juga harus mendengar gimana sih keluh kesah dari karyawan di bawahnya terkait dengan implementasi kode etik yang sudah dibuat. Karena semata-mata kita tidak harus lurus dari up to down, tapi dari bawah ke atas juga gitu. Nah, untuk bagian dari organisasi yang udah bagus dan implementasi kode etiknya itu telah maksimal, mereka harus diberikan reward juga seperti itu. Nah, kemudian adanya sistem whistleblowing. Jadi sistem whistleblowing sebagaimana yang disampaikan pada beberapa slide sebelumnya bahwa pelaporan dari karyawan atau bagian dari organisasi itu perlu adanya wadah agar mereka merasa aman, mereka merasa bahwa hak mereka itu didengar, bahwa apa yang mereka rasakan selama ini selama bekerja di organisasi tersebut itu merasa didengar oleh pimpinan, maka perlu ada sistem whistleblowing di mana para karyawan atau bagian dari organisasi bisa melaporkan pelanggaran atau hal-hal yang kurang berkenan di hati mereka sehingga hal tersebut menjadi evaluasi bagi eh, organisasi sehingga organisasi tersebut bisa berjalan berkelanjutan dengan kinerja dan kesejahteraan pegawai itu diperhatikan. Nah, yang kelima yaitu survei budaya organisasi secara berkala. Nah, sifatnya hampir sama seperti evaluasi kinerja, tapi survei budaya organisasi ini sifatnya tidak hanya ke arah internal dari organisasi tersebut saja, tapi survei budaya organisasi ini bisa dilakukan kepada masyarakat atau stakeholder ataupun eh, pengguna atau ataupun eh, yang ada kaitannya dengan organisasi kita. Contohnya kalau misalkan kita organisasi kantor pelayanan pajak, gimana sih kita survei budaya kerja dari kita? Itu tuh ke wajib pajak yang udah lapor, kepada masyarakat-masyarakat wajib badan yang mereka udah lapor kita lakukan survei gimana eh, budaya, gimana sih kinerja dari kantor pelayanan pajak kita, apakah udah tetap, udah sesuai atau gimana, atau misalkan kinerjanya dari pelayanan kurang baik, atau dari sisi mana yang kurang bapak atau ibu kurang berkenan. Nah, di situ perlu ada survei budaya organisasi secara berkala agar eh, organisasi ini melakukan evaluasi. Gimana sih ke depannya? Gimana sih ke depannya organisasi ini bisa menjadi organisasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder ataupun hal-hal serta orang lain yang berhubungan dengan kita. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Koko Widya Tama Putra mengucapkan eh, terima kasih dan sampai jumpa.